Kenapa sih banyak yang bilang muka kita di Korea tuh mirip semua? Wah, nggak tahu juga sih, Dek. Saya kan tetangga kamu. Di sini. Iya. Udah, kamu di sini aja ya. Iya. Tapi iya sih, kenapa kalian mukanya di sini pada mirip-mirip sih? Di sini karena banyak yang operasi plastik kali ya. Jadi mukanya template sama semua. Di sini tingkat operasi plastik per kapitanya tinggi banget. Sampai-sampai operasi plastik kayak operasi kelopak mata ganda jadi hadiah umum yang diberikan orang tua ke anaknya. Tujuannya dianggap untuk meningkatkan peluang sukses nanti kalau di dunia kerja. Soalnya penampilan di dunia kerja di Korea Selatan itu penting banget. Sama kayak di Indo dong, syarat kerja berpenampilan menarik. Udah, oplas di sini aja. Minjun, aduh, kamu kemana aja sudah ya cariin dari tadi sini. Ayah. Terus anak gua mana dong? Nah, mana gua tahu, belum punya anak kali lu. Piye? Ini kenapa malah nyanyi sih? Gini nih kalau nonton film India, seneng nyanyi, sedih nyanyi, mau berantem nyanyi, kenapa harus nyanyi terus? Kau tidak suka? Ya. Enggak, biasa aja. Suka kok. Menjuta. Tarian dan nyanyian di film India itu bukan cuma hiburan, tapi juga identitas budaya. Benar sekali Tapasya. Bandit ini tidak akan pernah tahu kalau sebelum film India itu ada, kita sudah punya pertunjukan Ramlila dan Kathakali yang memadukan drama, tarian, dan nyanyian. Film Bollywood mewarisi tradisi ini. Ya tapi masa filmnya 3 jam 1 jamnya cuma nyanyi sih? Makin banyak orang. Justru itu yang membuat filmnya seru. Sepertinya anak ini cuma suka film-film horor yang negaranya produksi Tapasya. Aku sampai heran kenapa di Indonesia banyak sekali film horor. Apa hidup di Indonesia memang sehoror itu? Iya emang. Woi, nomor 8 apaan? Bentar, nomor 8C, nomor 9A, nomor 10B. Udah, jangan nanya lagi. Tapi kan soalnya soal esai. Lah iya ya, aduh. Wah, nomor 8 apaan? Nomor 8-nya. Iya, bentar ya, bentar. Oh, tahu lo nomor 8. Apa? Oh, kasih jawabannya, tapi kepala lo orang hantem dulu lo. Mata. Ampun sih, Bu. Ya, lo orang harus tahu lo, sejak tahun 2016 menyontek macam ini di China saat ujian nasional dianggap sebagai kejahatan kriminal. Lo orang bakal dipenjara sampai 7 tahun lo. Tapi kan saya belum dapat jawabannya sih, Bu. Lo orang jangan macam-macam sama lo. Sudah jelas tadi lo contek. Tapi ini kan di Indonesia, mana ada nyontek di penjara. Paling dikeluarin di kelas terus disuruh keliling lapangan. Nggak bakal di penjara. Oh, salah negara lo. Ya sudah, kalau sama malah ada keluar kelas lo, yang ada lo orang cukup berdiri di depan kelas. Sini. Karena lo orang sudah nyontek, sekarang ikutin tangan kanan di depan, Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, kiri di depan. pasang kuda-kuda. Udah sih, Bu. Sudah, sangat mudah loh. Pertahankan posisinya, ini tahan terus ya, sampai 7 tahun. Oh. Yang bener aja dong. Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan selama ini kita yang salah, yang kita kira baik, ternyata jahat. Contohnya? Ya contohnya cerita Peter Pan dari sini, Skotlandia. Cerita favorit gua itu ternyata dari negara lu ya. Yang nyeritain anak kecil yang nggak pernah gede kan, terus ngajakin anak-anak lainnya buat main ke Neverland. Main-main terus di sana, bisa terbang dan nggak pernah jadi dewasa. Kalau Neverland ada nih, gua juga mau ke sana. Nggak pernah gede, capek jadi dewasa soalnya. Nah itu, nggak pernah jadi gede. Kenapa? Dalam versi novel asli karya J.M. Barrie, penulis asal Skotlandia tahun 1902, ada kutipan kayak gini. Ketika mereka tampak dewasa yang bertentangan dengan aturan, Peter menghilangkan mereka. Maksudnya? Iya itu. Tapi kan di ceritanya anak-anak itu masih mau gede, terus mereka pulang gitu. Ya novel aslinya aja ngomong gitu. Yang jahat mah Kapten Hook kali, suka nyulikin anak-anak yang main di Neverland. Peter Pan mah baik. Di cerita yang beredar sekarang ya kayak gitu. Tapi coba mikir, jangan-jangan Kapten Hook itu baik. Dia sengaja ngambilin anak kecil bukan untuk diculik,
diculik, tapi untuk diselamatin biar nggak dilenyapin sama Peter Pan waktu mereka mau beranjak gede. Jangan-jangan Kapten Hook itu anak-anak yang selamat dari Neverland, terus dia mau nyelamatin anak-anak biar nggak jadi korban selanjutnya. Ada yang ngetok jendela. Siapa ya? Loh, ini kan lantai 2. Ayo, kesana yuk. Lu ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletubbies. Dulu nama tempatnya kayak gitu, di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletubbies? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletubbies. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletubbies itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emang nih? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletubbies itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri dia memandang lurus ke kamera. Kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang. Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Kami belum pernah pergi. Kami selalu di sini. Temani kami. Habis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam. Karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untung sekarang namanya udah diganti. Jadi Lembah Watangan namanya. Emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Yuk. Jatuh. Keinjek. Ambil makanan itu. Orang udah jatuh di lantai. Udah keinjek juga. Demi dewa, ambil makanan itu kalau tidak. Makan. Bekas keinjek ini. Bagus, jangan membuang-buang makanan. Sekalipun makanan itu ada di lantai, semua itu adalah berkah. Di kuil-kuil di India, kami sering makan di lantai. Makanannya disajikan langsung di lantai tanpa piring dan kami memakannya. Nama tradisi ini adalah langar dalam kepercayaan Sikh dan prasadam dalam Hindu. Hal ini mengajarkan kesetaraan, kerendahan hati dan suci. Makanan di kuil-kuil ini juga gratis, jadi kami sangat menikmati makanan ini. Makanannya diinjak habis itu dimakan gitu. Apa maksudmu? Ya tadi kan makanan gua jatuh keinjak habis itu dimakan. Nah, di situ gini juga. Tentu tidak diinjak. Lah, terus Kok makanan gua keinjak lu suruh makan? Oh, aku hanya menikmati kebodohanmu saja.